Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 dari halaman 92 sampai dengan 97. Di awal pembelajaran, kita diberi sebuah kasus yaitu Edo yang membawa oleh-oleh dari Sidoarjo berupa ikan bandeng yang rencananya akan dimakan bersama teman-temannya berenam. Saat makan siang tiba, ternyata 3 teman lainnya ikut bergabung untuk makan siang, sehingga total berjumlah 9 anak. Padahal ikan tersebut hanya cukup untuk 6 orang. Nah, di sini Edo bingung. Kira-kira apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Di sini Pak GS jawab, Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Lalu, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Kemudian, apa yang seharusnya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar mendapat bagian ikan yang sama? Sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapat bagian yang sama. Kemudian kita diminta memberi contoh perilaku yang mencerminkan penerapan sila keempat. Di sini Pak GS tulis 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu 1. Melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. 2. Mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. 3. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Di halaman 94, kita diminta menulis ide pokok dari teks laporan yang dibacakan oleh gurumu. Misal, di sini Pak GS contohkan teksnya adalah, mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Dikarenakan warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Ada berbagai macam warna bunga mawar, seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Nah, dari kedua paragraf tersebut, di sini Pak GS tentukan ide pokok paragraf pertamanya yaitu mawar merupakan salah satu jenis tanaman hias dan paragraf keduanya adalah berbagai manfaat bunga mawar. Lalu di halaman 95 kita diminta untuk menuliskan kesimpulan dari kedua ide pokok tersebut. Di sini Pak GS simpulkan, walaupun mawar tergolong jenis tanaman hias yang indah, mawar juga mempunyai berbagai manfaat lainnya. Nah, di halaman 95 juga kita disajikan bacaan lagi yaitu tentang Edo yang membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan yang akan dibagikan kepada 5 temannya. Nah, berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang masing-masing temannya? Jawabannya adalah 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 kita kurung dibagi 5 sama dengan 8 ditambah 12 kita kurung dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi, masing-masing teman Edo akan mendapatkan 4 buah ikan bandeng asap. Kemudian, di halaman 96 kita diminta menyelesaikan 8 soal tentang operasi hitung campuran. Soal B nomor 1, 245 dikurangi kurung buka 3 kali 63 kurung tutup. Nah, di sini kita harus hitung yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 245 dikurangi hasil dari 3 kali 63 adalah 189. Maka 245 dikurangi 189 hasilnya adalah 56. Soal berikutnya nomor 2, dalam tanda kurung 56 ditambah 24 dibagi dengan 8. Di sini, sesuai dengan aturan tarung kabataku, kita harus operasikan dulu yang di dalam tanda kurung, yaitu 56 ditambah 24 hasilnya adalah 80. 80 dibagi 8 ketemunya adalah 10. Lanjut di nomor 3, 90 dikali dalam tanda kurung 6 dibagi 3. Mana yang harus dihitung dulu? Ya, benar. Yang harus dihitung dulu adalah yang di dalam tanda kurung, yaitu 6 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 90 dikali dengan hasil dari pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka 90 kali 2 hasilnya adalah 180. Kemudian di nomor 4,
kurung buka 300 ditambah 60 kurung tutup, dikali kurung buka 12 dibagi 4 kurung tutup, sama dengan titik-titik. Nah, soal seperti ini juga harus kita hitung dulu yang di dalam tanda kurung. Maka hasilnya adalah 300 ditambah 60 ketemunya 360, lalu 12 dibagi 4 ketemunya adalah 3. Baru kita kalikan 360 dikali 3 hasilnya adalah 1080. Lanjut ke soal C nomor 1, 1000 ditambah 3000 dikali 2 sama dengan titik-titik. Masih ingat tarung kabataku kan? Karena tidak ada yang dikurung, maka kita kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu sebelum penjumlahan maupun pengurangan. Maka di sini 3000 dikali 2 kita hitung terlebih dahulu. Hasilnya adalah 6000. Maka 1000 ditambah 6000 hasilnya adalah 7000. Nomor 2, 50 kali 3 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kira-kira mana dulu yang harus dihitung? Yang harus dihitung, jika ada perkalian dan pembagian serta tidak ada tanda kurung, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah yang di depan. Di soal ini yang di depan adalah perkalian, maka kita kalikan terlebih dahulu. 50 dikali 3, 150, baru kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 75. Lanjut, untuk nomor 3, yang dihitung terlebih dahulu adalah pembagian. Jadi 200 dibagi 2 terlebih dahulu. Sedangkan untuk soal nomor 4, yang dihitung adalah perkalian terlebih dahulu, baru dikurangi, baru ditambah. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4, kalian kerjakan sendiri ya. Kalau ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bersama Pak GS.